Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Konstitusi. Dewan Juri yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, perkenalkanlah kami tim pro dalam legal competition. Saya Nur Musayada sebagai pembicara pertama akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Govir Surya Pranata sebagai pembicara kedua. Di sebelah kiri saya ada Rizky Ramawan sebagai pembicara ketiga. Droil N.A. Don Bosco Swa de Mauner, hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Dewan Juri yang kami hormati, sebelum memasuki mosi perdebatan kali ini, izinkanlah saya mengemukakan sudut pandang kami tim pro, terbagi menjadi 3 perspektif, yaitu pertama, studi filosofis historis, yang kedua, perspektif studi yuridis normatif, dan yang terakhir adalah perspektif studi sosiologis empiris. Dewan Juri yang kami hormati, kami dari tim pro sepakat dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pembatasan jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwasannya jumlah RUU masih terlalu banyak dan tidak realistis untuk diselesaikan dalam 1 tahun. Bercermin pada tahun 2014 sampai 2019, target penyelesaian RUU tidak pernah tercapai. Pada tahun 2017 hanya 6 RUU yang disahkan, 2018 5 RUU dan terakhir 2019 hanya 14 RUU yang disahkan dari 55 RUU. Pada tahun 2020 ini 16 RUU dikeluarkan dari 50 RUU, bahkan tercatat diantaranya ada yang di carry over. Serta tercatat sejumlah RUU dengan status carry over ini yang membuat prolegnas prioritas tahun 2020 ini menggambarkan bahwasannya kelebihan dari RUU ini mengakibatkan adanya penumpukan RUU. Masih tingginya target penyelesaian RUU pada tahun 2020 ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah tidak melakukan refleksi atas kerja legislasi mereka selama ini. Dewan Juri yang terhormat, Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas menjelaskan Balik akan menyusun prolegnas RUU prioritas tahun 2021 dan sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang, bahwa penyusunan prolegnas prioritas tahunan dilaksanakan sebelum penetapan RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal yang mengejutkan juga serupa terjadi di sini, bahwa beliau juga menegaskan sesuai hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan Balik dalam rangka evaluasi kinerja legislasi dan penyusunan prolegnas telah diputuskan bahwa usulan RUU dari komisi dalam 1 tahun hanya sebanyak 1 RUU saja, dan apabila sudah selesai maka pembahasannya dapat mengajukan 1 RUU lagi. Dewan Juri yang terhormat, tentu ini merupakan suatu kebijaksanaan yang sangatlah tepat. Dengan itu kami tidak memiliki alasan untuk tidak mendukung mosi ini. Dengan demikian, bahkan alasannya, maka DPR dapat memperbaiki mekanisme penyusunan prolegnas agar target capaian dapat dibuat lebih realistis serta sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Sehingga prolegnas prioritas tidak hanya menjadi kumpulan judul-judul RUU saja. Dewan Juri yang terhormat, banyaknya RUU yang ada di DPR memerlukan pembahasan yang tidak sedikit. Hal itulah yang harusnya menjadi pertimbangan apabila RUU diberikan terlalu banyak setiap tahunnya, namun realisasinya pun tidak bisa. Dengan itu yang Dewan Juri yang terhormat, di sini apabila adanya pembatasan RUU yang telah disampaikan oleh Ketua Balik itu tadi, maka di sini 1 RUU 1 tahun, dan apabila sudah selesai maka ada RUU selanjutnya atau boleh mengusulkan lagi. Ini merupakan keputusan yang sangatlah tepat, karena disitulah maka prolegnas prioritas atau kumpulan-kumpulan RUU ini menjadi tidak tumpang tindih, karena apabila banyaknya RUU, banyaknya rancangan undang-undang yang ada di prolegnas prioritas tahun 2020 mengakibatkan adanya tumpang tindih pasal, itu berpotensi sangatlah besar. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan perspektif studi filosofis historis yang saya paparkan, maka kami dari tim pro tetap sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Hodi mihi krastidi, ketimbangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat. Dewan Juri yang terhormat lagi adil, arif, dan bijaksana. Dalam hal ini saya selaku pembicara kedua akan memaparkan terkait perspektif studi yuridis.
Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini termaktub pada pasal 1 ayat 3 Supreme of the Land, Negara Republik Indonesia. Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Sehingga dalam rancangan undang-undang tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Indonesia, serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan mampu membangun nasional untuk pembangunan yang lebih terencana yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 10 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa salah satu materi yang harus diatur dengan undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pasal ini merupakan panduan untuk memastikan bahwa undang-undang yang akan dibentuk benar-benar dibutuhkan dan apakah benar-benar layak untuk disusun untuk pembentukan rancangan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembatasan jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia. Setelah kita mengetahui apakah undang-undang tersebut diperlukan dalam masyarakat, maka kita harus dapat memastikan apakah undang-undang tersebut layak untuk ditindaklanjuti. Pada poin pertama, Dewan Juri yang terhormat, dalam sebuah undang-undang tersebut harus memenuhi materi muatan undang-undang yang layak. Artinya, apakah materi muatan undang-undang tersebut layak diatur sebagai sebuah masalah, clearly problem statement, dan apakah secara hierarki tepat diatur dengan undang-undang atau akan lebih tepat dapat diatur oleh peraturan undang-undang lainnya. Maka perlu ada monitoring terlebih dahulu untuk memastikan apakah materi muatan undang-undang layak untuk ditindaklanjuti, sehingga rancangan undang-undang dalam prolegnas harus dibatasi dengan pertimbangan kelayakan materi muatan dalam sebuah undang-undang untuk bisa memangkas rancangan undang-undang yang dirasa tidak perlu untuk dimuat dalam undang-undang tetapi dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan lainnya. Jeremy Bentham dalam teorinya mengatakan, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Pada poin selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, pada rancangan undang-undang yang baru perlu adanya monitoring untuk memastikan apakah dalam rancangan undang-undang tersebut memang belum termuat atau belum diatur dalam undang-undang sebelumnya. Sehingga apabila dalam rancangan undang-undang itu terdeteksi bahwa sudah termuat dalam undang-undang sebelumnya atau hanya perlu memberikan sebuah perbaikan, maka rancangan undang-undang tersebut tidak perlu diajukan dalam prolegnas, namun hanya perlu menyiapkan rancangan undang-undang untuk pengganti undang-undang sebelumnya dan tidak perlu untuk membuat rancangan undang yang baru. Sehingga dalam hal ini skala prioritas prolegnas harus dibatasi untuk kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia yang dirasa urgent dan segera perlu untuk ada tindak lanjuti untuk undang-undang yang dirasa sangat diperlukan untuk masyarakat kita. Poin yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, sebuah aturan tidak semuanya harus dalam berbentuk undang-undang, tetapi dalam penggunaan alternatif peraturan lainnya. Perihal termaktub dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya terdapat berbagai banyak undang-undang yang dapat diberlakukan di Indonesia. Ada TAP MPR dan ada undang-undang presiden ataupun keputusan presiden dan keputusan dari Mahkamah Agung atau yang lainnya. Itu menjadikan sebuah pertimbangan dan menjadikan sebuah alternatif bahwa undang-undang tidak harus digunakan sebagai landasan bagi bermasyarakat di Indonesia. Berdasarkan perspektif studi yuridis normatif yang kami paparkan, kami dari tim Pro tetap sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Lex dura sed tamen scripta. Sekalipun isi undang-undang itu terasa kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya dan harus dilaksanakan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga untuk melanjutkan argumentasi dari teman saya, pembicara pertama, pembicara kedua, dan saya selaku pembicara ketiga. Saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai sosiologis empiris. Beberapa RUU lainnya patut dipertanyakan terkait urgensi peraturannya dalam undang-undang seperti RUU HIP, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU Profesi Psikologi, serta RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
Sebatas menilai dari judulnya, substansi sejumlah RUU itu bias. Jadi telah diatur secara umum di dalam beberapa undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun KUHP. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah seharusnya tidak hanya menyajikan daftar judul RUU, tetapi juga menyediakan naskah akademik dan draft setiap RUU yang dapat diakses oleh publik, sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk dijadikan level undang-undang. DPR dan pemerintah harus meninggalkan paradigma bahwa RUU adalah solusi atas setiap persoalan. Paradigma itu selama ini telah mengakibatkan jumlah undang-undang terus bertambah, dan dengan jumlah yang semakin banyak, potensi peraturan yang saling tumpang tindih akan semakin meningkat. DPR dan pemerintah harus membenahi sistem pembentukan undang-undang, salah satunya dengan membuat pembatasan yang jelas mengenai substansi dan muatan undang-undang. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta komprehensif, meskipun telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Seperti contoh, pembahasan RUU HIP tidak ada urgensi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembahasan RUU yang menjadi inisiatif DPR. Dewan Juri yang terhormat, Abdul Manan pernah menyatakan bahwa fungsi hukum yang diharapkan setelah diciptakan atau diubah melalui peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen antara lain. Yang pertama, Standard of Conduct. Yang kedua, as a tool of social engineering. Yang ketiga, as a tool of social control. Yang keempat, as a facility on human interaction. Yang kelima, recycle high. Dari kelima itu, Abdul Manan juga menguraikan bahwasanya yang pertama, Standard of Conduct itu merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan atau dengan yang lain. Yang kedua, as a tool of social engineering itu bahwasanya sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, as a tool of social control merupakan sebagai alat untuk mengkontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, agama, dan kesusilaan. Yang keempat, as a facility on human interaction, yakni hukum berfungsi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dan kehidupan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir adalah recycle high, yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, kami dari selaku tim Pro sepakat pada mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.